Saya minta seluruh PT UDS ini yang punya kemampuan kesadaran hubungan dengan Allah lebih tinggi, mengingatkan teman-teman kita yang lain untuk juga sama menyamakan frekuensi ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena kunci hidup ini itu ya hanya untuk ibadah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kami alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Beliau itu penyantun, beliau itu juga penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berbalik dari keimanan, katakanlah cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki hasil yang agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita masih dikumpulkan dalam satu majelis, bagian dari kewajiban sebagai karyawan PT UDS. Dan alhamdulillah pula kita masih diberi kesempatan hidup. Ini yang paling penting. Saking biasanya kita hidup, saking kita tuh nggak sadar kalau hari ini kita hidup, maka ini bukan bagian yang kita syukuri. Padahal hidup ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Hidup ini bagian dari kesempatan yang harus kita maksimalkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Jadi jangan sampai kita bangun pagi dan nyawanya masih nemplek, kita tidak bersyukur, alhamdulillah. Makanya kalau doa kita nggak sadar, mulai ngomong kayak alhamdulillah, jembrek. Karena apa? Kalau kita kaji di dalam Al-Quran, orang yang sudah meninggal itu banyak yang kepingin balik, walaupun orang suwe itu hanya beberapa saat diinformasikan dalam Al-Quran. Orang yang kebajut meninggal itu kepingin balik. Dan salah satu yang saya catat dan mudah-mudahan ini harus kita amalkan tiap hari,
Siji, kita harus menjadi, mau balik ya dari kuburan, terus umpama diberi kesempatan hidup, dia menjadi orang yang kepingin bersedekah. Ini sering saya ulang-ulang, ini penting karena mengulang-ulang itu tetap penting. Karena yang saya sampaikan itu nanti keluar dari sini wis lali. Maka balik sini tak koroki meneh kuping. Siji nek jenengan masih dikasih hidup, itu coba manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk selalu bersedekah. Selalu apa ya? Menganggarkan alokasi akhirat. Jangan alokasi biaya itu biaya dunia terus. Dunia itu kan nggak lama. Tapi biasanya anggaran biaya kita itu kebanyakan kan anggaran biaya dunia. Saya percaya ya, tak tes, mana saya evaluasi. Untuk penyelenggaraan kajian ini, itu kurang lebih itu 4-5 juta. Ya bayar seneke ya macam-macam ya, saya ambil. Nah, sekarang jenengan masih urip tuh, terus tak kon sedekah. Sedekah itu kira rata-rata itu di bawah 1 juta, paling 800. Ketoknya 900 munggah itu. Kemarin bilang WA saya tuh berapa bulan itu ya nggak ada angka 9, paling 8. Pengajian office itu 4, 6. Artinya apa? Saya tuh kepengen jenengan datang pengajian ini kotak lewat itu rakitan 2.000. Saya tuh kepengen nggak banyak-banyak, nggak pengen wah terlalu mulu-mulu nih saya 4-5 juta tak beban ke kowe. Wah terlalu mengada-ada kalau bagi saya. Otak saya itu ratakan wah ini 4-5 juta tak bagi sing teko iki pira ki pamane wong 150 200 per kepala itu dapatnya berapa? Jenengan tambah teko kabeh mlayu kabeh. Ya toh. Karena jenengan ra ngerti nek jenengan wis dipendem. Saya nyumbang saya ketahui ini numpak ambulan, wah saking senengnya dia harus geprek ya, dengan ambulan ini numpak ambulan geprek. Aku sesuai mati kayak ambulan ini geprek ya. Jenengan baru sadar, nek urip itu kepengen dulu gajiannya itu nek iso 50% ini tak infakir, tak sedekahkan, tak sumbang, kita ambil berjuang. Ini loh, kenikmatan ini yang harus kita perjuangkan, yang harus kita sungguh-sungguh menasihati pada diri kita sendiri. Saya jujur, aku ngetes, ini nggak apa-apa. Kotaknya lewat tadi yang nggak nyemplungi berapa, ini coba umpamanya ini berapa. Orang mau jadi kan aku kepengen jujur, aku orang membebani juga. 1, masuk sama ini siji, ada yang lain. Aku kepengen jujur, Pak. Jenengan tadi kelewatan kotak orang nyemplungnya enak, ngosok siji bro. Wah alhamdulillah. Sekarang tak balik. Sing tadi nyemplungi coba ngajak. Anu ya ngene coba. Kalau ini bener, bener ya. Orang-orangnya oke ora dhewe ya terus wah iki terlalu jaluke kok kayan iki. Nek gorong 1000 kali wong 200 cuma 400.000 iki. Padahal targetku kan cuma 2.000. Ya target aku malah kaya Gusti Allah target itu. Aku cuma mengajak. Kalau ini benar ya jenengan sudah sukses mengamalkan sedekah. Satu terkait dengan sedekah. Yang kedua terkait dengan kumpul dengan orang-orang yang taat, kumpul dengan orang yang beriman. Nah, harusnya kita sebagai anggota pesantren kuliner, tadi sudah saya baca, kita tuh harus mewarisi sifat Nabi. Sifat Nabi itu apa? Kalau koncone itu kurang kental ibadahnya, teman kita tuh kurang kuat imannya, kita tuh yang bersedih. Ini loh, kita tuh masih egois kadang-kadang. Mamanya Mas Ridwan itu kan
bacaan Qurannya warnanya bagus, Trisurahman itu juga. Harusnya tim kerapian yang di bawah itu ya diajari dia caranya mau Quran sih bener. Mas Trisurahman sekarang di mana? Patangkulan pun yang Sidoarjo, pun yang kerapian juga, melumpuk mana? Dan kan jadi kerapian. Harusnya ini mantep ya harusnya. Karena anak baik dicek Ustadz Obi orang iso ngaji berarti wong loro tidak mewarisi sifat ini. Apa tuh ya? Berarti jenengan cuma melumpuk ning kerapian golek mangan tok. Golek urusan dunia tok. Awas ya. Dan cek anak buah. Cek ombak. Ya. Padahal beliau-beliaunya itu punya ilmu. Tapi biasanya kita tuh yang punya ilmu tuh rada egois. Orang egois itu ya boleh-boleh saja ya. Orang egois khusyuk itu boleh. Tidak mau diganggu ibadahnya, bisa ngapalke dhewe, sholat dhewe, ndonga dhewe sak katok-katoke kaya Mas Adi kan masuk orang khusyuk. Nek kon ngeling-eling sing ora bener ra. Beda karo aku. Nek khusyuk Mas Adi. Tapi pinter saya, Wong Erwin. Kuwe bengkongnya tak sengeni, berarti saya meluruskan si Erwin. Wes gede nganggo kuku sing bener. Wes janak mosok anake karo pake padha, ya repot ya. Artinya saya itu orang pandai. Aku mbok ning karo Mas Adi diteke wae. Ambok kulo kene silet tak teke wae. Beliau ini orang khusyuk. Padahal tadi dijelaskan, orang yang pandai itu pahalanya melebihi dari 1000 orang yang mengunjungi orang sakit. Orang yang pandai itu lebih baik dengan orang yang beribadah. Bahkan sholat berapa itu tuh kalah dengan orang yang pandai. Jadi saya kepingin dengan ayat atau bah ini jenengan itu punya kepandaian, walaupun tidak harus kita rampung enggak. Saya ora bener, ya bener. Kemarin saya di office juga menyampaikan orang yang jamaah di luar masjid yang kita tetapkan itu tak sengeni. Nah, coba nang ketemu Mas Adi toke wae. Kowe ning ngene to Le, wali ngono to. Nah, aku ya ora tau nang ngene. Saya meluruskan supaya mereka berada dalam satu barisan. Saya meluruskan kalau jenengan sebagai anak buah tuturi handawayani ya kalau dalam bahasa Jawanya mau keluar dari barisan tuh ya minta izin, bukan nggak boleh, minta izin sama komandannya. Kalau nggak ada saya ya Mas Aji, ada Mas Adi. Jadi kembali lagi saya kepengen jenengan tuh punya naluri. Mesake kalau teman-teman kerja kita itu tidak punya keimanan yang kuat. Mesake teman-teman kerja kita ini tidak bisa mengamalkan agama dengan baik. Ya. Di gudang banyak Mas Haris, tak bisanya terus siapa yang ilmu agamanya tinggi itu ya terus mendorong. Sing semangatnya kendo ya didorong supaya mereka beribadah dengan baik. Itu baru bisa mengamalkan surat At-Taubah. Mereka sangat sayang, tapi yang kedua tadi harus santun. Harus santun. Kalau selevel itu santun itu menjadi kewajiban. Selevel ya. Kalau nggak santun dengan orang di rumah beda dengan saya dengan Erwin nggak santun pun beliau mesti wedi aku sing duwe gak mau. Aku bersih. Tapi kalau selevel itu harus kewajibannya santun, walaupun saya tidak santun ya salah. Ning lebih didengarkan. Paling ora ning ngarepku wedi niku ning ngene Ustaz. Tapi kita masih berjuang bersama-sama menyampaikan kebaikan itu dengan santun. Walaupun saya sering pakai arogansi, ya maaf ya. Ya. Jadi ini yang saya ulangi lagi menjadi tren gerakan kita
bagaimana teman-teman kita yang sudah punya kesadaran keimanan yang tinggi, sudah mempunyai ketaatan ibadah yang baik, harus bisa menularkan, memproduk teman kita seperti apa yang kita pahami. Kalau Gus Wahab biasanya ini warnanya apa ini? Hitam. Kenapa ini bisa dikatakan hitam? Karena bukan putih, benar ya. Tapi unsurnya kok bisa dengan mengatakan hitam? Ya. Ini padang ini. Ini ada warna lain lagi ya, putih, ini abu-abu. Warna lain ini tapi lebih. Kayak so tak kayak ini 500. Apa? Dominasi ya Mas? Dominasi warna hitam. Enggak, bukan itu. Masa itu kesepakatan bersama. Ini orang yang berarti jenengan ratang uang itu bagus. Nah jenengan uang itu jenengan bisa mengatakan ini hitam itu karena jenengan melihat. Lho kowe tak jari pinter, kowe ngomong macam-macam iki lah, tapi jenengan perlu bisa ngene. Karena jenengan melihat, oh ini dinganake Pak Irwan. Oh, hitam, pulpen hitam atau pulpen berat karena jenengan melihat. Ya kan? Tapi ilmu ini belum titik loh. Nah, sekarang saya nggak melihat. Saya bisa melihat kamar mandi office saya. Saya bisa menjelaskan situasi office saya bisa menjelaskan situasi store-nya Wirosablen. Itu sebabnya apa? Mang atau sewu nih saudara. Pernah datang dan mengapi. Apa? Yang punya emang kue neng sapa Ridwan. Kue orang duwe. Neng kue ngerti ra kamar mandi ning Wirosablen. Orang ngerti kamar mandi juga duwe restoran kenter kowe. Jawabannya nggak masuk. Apa Mas? Hah? Takdir. Ayo itu bener takdir nih ora kuwi sing tak maksud. Apa? Hafal. Kayak Quran dia pakai. Yang saya maksud bukan itu. Ini jawaban jenengan tadi melihat. Tapi tanpa melihat pun jenengan bisa menjelaskan yang terjadi di sana. Ya pernah itu kan prosesnya. Melihat ini juga proses. Tahu. Nah, itu hampir benar. Jadi yang menyebabkan saya tahu office, saya tahu gudang, saya tahu Wirosablen itu karena saya mengerti. Atau bahasa Jawa tadi apa? Tahu. Berpikir itu proses, melihat itu juga prosesnya. Paham proses, tapi jenengan ngerti. Oh, ini letak gudang Wirosablen yang dhuwur campur karo gudangnya office kursi anek kordene bisa nggodhe macam-macam. Kamar mandi belakangnya sini ada musola. Karena saya paham, memahami atau mengerti. Nah, maksud saya ini tadi kan kuncinya satu melihat secara langsung, yang enggak melihat itu bisa, tapi caranya adalah mengerti. Dalam melihat hidup ini, yang jenengan butuhkan itu tidak harus melihat toh, tapi jenengan mengerti. Sakjane karepe urip kuwi arep nggopo to? Nek jenengan ra ngerti itu bingung. Nek karepe urip iki ngerti, sehingga menerjemahkan bahagia itu gampang. Wong dulu bayi ya, tangannya rasa jinggo, nyekel, sikile ra iso nyekel. Nek bayi baru lahir umur seminggu ini kupingnya ya ora krungu. Ripat insyaallah ya ora ngerti ya. Tapi tetap iso madang to. Maksudnya lewat ASI ya. Padahal semua instrumennya tuh enggak berfungsi loh. Ini tetap iso urip. Namanya iso urip. Terus TK kalau kita lihat. Saya yakin TK itu hanya 2 jutaan apa nih.
Mereka bisa lunjak-lunjak jembulitan ini delik nih motor sana gitu. Orangnya kan duit loh. Tapi mereka dengan riangnya melayu jorok-jorokan karo kancane jembulitan mlebu masjid malah guling-guling seperti itu. Mereka sangat bahagia dengan seperti itu. Tanpa harus pegang ngantong idit lamane 1.000 enggak. Boleh 1 juta. Itu bisa bahagia. Nah, kita harus memahami itu, kita harus mengerti bahwa bahagia itu tidak tergantung duit, tidak tergantung dengan kemampuan jenengan tadi wong bayaran raisa ngomong-ngomong ya akhirnya madang kok. Kok jenengan tidak yakin dengan tidak mempunyai duit, dengan kemampuan yang sekarang miliki itu jenengan kok wedi nanti raisa madang ya banget. Kok wedi nanti jenengan raisa urip kan banget. Artinya jenengan tidak paham, jenengan tidak mengerti terkait dengan hidup ini. Itu urusan yang pribadi, urusan globalnya. Jenengan urip ning donya iki arep ngomong ngerti apa ora? Kalau tadi kan dijelaskan ya iki ditakdirke ngene-ngene. Artinya jenengan tuh hanya sebagai apa ya? Sebagai objek. Sebagai objek. Sing ngatur kan Gusti Allah, subjeknya kan Gusti Allah. Objeknya kita semua. Mbok pintere kaya Mas Aji, Mas Abi kuliah aku Mas S1 ya. Saya kuliah orang tetap dari anak buahku kok. Mas Adi ini SD 3 kuliah sarjana tetap anak buahku itu kan. Kalah deh karo takdir. Pak Kiai tadi kan cuma aku ya bisa menunjukkan aku itu ora kuliah. Tapi aku jangan buah sarjana. Malah D3 meramarun tambahi Edi saiki yo sarjana. Iki sarjana lho bener-bener ngene. Tapi tetap takdir anak buahku. Aku ra iso dadi anak buah Edi saiki lho ya. Saiki lho. Mbok nek sesuk tuwa ora do dadi anak buah Edi ra do. Takdir saiki aku ngomong. Jadi kita itu kan hidup itu kan hanya objek. Kalau ragu hidup itu seperti panggung sandiwara. Nek kap minuman, urip ming mampir ngombe. Begitu kadang-kadang mau pikiran. Orang mau dibaca, tapi jenengan enggak mengerti. Jadi hidup yang penting itu jenengan itu ya kalau dalam Al-Azhar itu kan beribadah. Ibadah yang paling top markotop kalau saya bilang. Ibadah yang paling kayak berlian lah. Berlian KW berapa itu ya urusan sholat. Urusan jenengan paham dengan Quran. Urusan jenengan bisa memanfaatkan mukjizatnya Quran. Nah jenengan dong ora itu. Jenengan dong, nah sholat itu bagian ibadah yang paling mewah di dunia ini. Makanya kalau dibandingkan kalau jenengan dodolan ayam, nyambut gudang, jenengan tak sholat baru sibuk gudang, kaleng-kaleng itu. Kok iso-iso jenengan nggak sholat atau jenengan terganggu sholatnya buru-buru mengenai senang. Padahal saya menjelaskan sholat itu ibadah yang paling mewah. Kok iso kalah karo pesenan, kalah karo sing urusan-urusan dunia yang banyak banget itu. Karena jenengan tidak paham, ora ngerti terkait dengan proses hidup ini. Sak hebat-hebatnya jenengan urip paling 80 tahun. Sak hebat-hebatnya. Ya kecuali Bapak Pak Wagian almarhum Bapak 92. Wis oke. Ning dengan yuswa yang segitu saya yakin nomor 70 ke sana, 60 ke sana ibadah ya wis loyo. Mumpung jenengan sudah ke bawah, makanya kan Nabi itu usia kita tuh 63. Itu maksimalkan sebelum jenengan 63. 70 ke atas itu wis anake gur ngompol-ngompol jenengan salat mesti najis ya meneh ra triti, ora ndelune meneh.
Jadi kesimpulan saya minta seluruh PT UDS ini yang punya kemampuan kesadaran hubungan dengan Allah lebih tinggi mengingatkan teman-teman kita yang lain untuk juga sama menyamakan frekuensi ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena kunci hidup ini itu ya hanya untuk ibadah. Wes, dengan lumpuk kayak sawah kayak bodoh tetap akan ditinggal. Yang dibawa cuma ibadah. Yang dibawa ya entak sama sing 2000 mah. 2000. Padahal kalau jenengan lihat saya tuh bukan orang kaya loh, bukan. Dulu saya masuk Jogja tuh nggak punya motor. Sekarang cak narat-narate ya, kayak si Rahmat. Jadi sih gue motor asli alek-alekan. Saya tuh loh anak si jiran di motor. Si Rahmat sekarang dia impresi sama itu kadang sih mengeluh. Balas deh, juga apa-apa nih karaku dulu lah. Aku loh anak si jiran tuh motornya nggak banget. Orang iso aku tuh punya motor tuh anak mau anak juga ya kalau beli motor aja cuma Suzuki SR 500 masih gadingnya. Ini utang bos ya barang. Ini utang dengan utang karo aku biasa aku bisa juga kali utang. Jadi salah satu ya itu di samping takdir ya, salah satu kunci saya itu dari dulu sangat suka bergaul dengan ya majikan-majikan, juragan juga. Dan mereka tuh yang saya catat di benak saya, juragan-juragan itu naik ngetok duit itu gampang banget. Yang saya cari juragan emas, juragan batik. Tapi saya menangkap karakter para juragan-juragan itu adalah salah satunya adalah naik ngetok duit itu gampang. Maksudnya ini nyumbang yo ikhlas. Nah saya mengajak kepada jenengan semua, mumpung jenengan masih udah melarat-melarat. Dan saya itu kan accounting itu kan otaknya kan pasti persentase ya. Udah sering kali saya sampaikan, 2000 dengan umpamanya 200.000 saya, nilai persentasenya itu masih gede 2000 nih Mas Rahmat. Daripada saya ngasih 200 atau 500.000 nih kaleng itu, prosentase itu pasti besar persentase Mas Rahmat sing 2000. Karena gajinya Mas Rahmat berapa, gaji saya berapa. 2000 terhadap gaji berapa persen, 200.000 terhadap gaji saya berapa persen. Saya pasti jatuh lebih kecil. Makanya jenengan dari wong melarat menjadi sedekah yang strategis. Ora percaya, kowe nek wis sugih kaya Pak Adianto iki lho, iso ikat kok iki Pak Sekeni deh. Kowe kok iso ikat ngono wis mare sugih sapa? Kaya ngono kuwi lho. Makanya jenengan kok tak kandhani. Wah, pas lagi malam lagi seneng kene jenengan sedekah. 5.000 wis mewah banget. Persentase iki Pak Adianto 500.000 2 juta kalah karo sing 5.000 saka kotak. Ora percaya. Ora percaya itu Mas Haji kuwi di nek karo aku sing ngomong kok kepala luar iki jobos. Ya kowe ning gone rajane accounting Mas Haji. 2000 terhadap 2 juta berapa persen? Pak Wagianto mau 2 juta terhadap 200 juta. Nah, ini nanti persentasenya mesti gede sing 2000. Itu loh. Makanya hiburan saya sedekah itu bagian dari ibadah yang sangat didambakan orang yang sudah meninggal. Yang kedua, mumpung jenengan masih melarat, mumpung jenengan duit jeruk teh, gembarlah bersedekah. Ya kon, wah jiko ini nengarnya tak sengeni kok, dia rambayar nengarnya tahun-tahun ini. Kaya aku lah gaji gue, kurang ajar kayak kok. Jadi jangan, wah aku melarat, musuh melarat.
Mbok jenengan itu mbok ndonga mana 2000 di Pak Ustaz Topi iso dakwah kemana-mana. Wes sepo dek musim 2000. Jenengan tinggal mati wes masih mengalir pahalanya. Karena amalan orang meninggal itu ya amal yang jariah tadi. Jenengan ora iso mulang, tapi mau bani orang sing mulang. Kebetulan Ustaz Topi contohnya. Ustaz Topi mulang kemana? Jenengan tuh udah berinvestasi. Itu yang harus kita ambil. Itu yang harus dengan memahami, mengerti di balik ini.